Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita buka sesi kedua dari DCWT, di mana di sini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat lo yang mencari BTC dan Ethereum, kita sudah upload jam 11 pagi tadi, ya. Oke, jadi DCWT sesi kedua ini kita buka dengan satu pertanyaan bagus dari salah satu subscriber kita, ya. Dia nanya seperti ini, ada dua bagian. Yang pertama adalah apakah peningkatan kemarin ya BTC dan semua alts ya saat Bitcoin menuju ke spot ETF approval itu terjadi peningkatan karena FOMO saja atau ya memang ada fundamental yang memang menyebabkan itu meningkat. Kalau menurut gua dua-duanya ya. Kenapa? Karena yang pertama kita nggak bisa kita nggak bisa tutup mata pada faktanya bahwa BlackRock, lalu Grayscale dan lain-lain mereka melakukan pembelian besar ya. Bahkan ya dari semua firm-firm yang mengajukan ETF spot itu, mereka basically sudah mengumpulkan ratusan ribu Bitcoin ya untuk ETF spot mereka. Berarti kalau dibilang oh tidak terjadi pembelian secara spot, terjadi pembelian. Tetapi yang kita tidak bisa kontrol adalah apa? Ekspektasi market gitu. Gue udah bilang di DCWT dari kapan-kapan nih, waktu BTC meningkat dengan terlalu cepat menurut gue di daerah sini nih. Gue bilang, waduh ini Bitcoin naiknya cepet banget. Nah pas di daerah sini apalagi nih, ngepump 6%, ngepump berapa persen, gue bilang ini ada possibility buying the rumor and selling the news. Apalagi setelah TA-nya kita bisa di sini 4 kali ke reject oleh 47.000 ya. Nah, jadi kalau menurut gua ini udah baik ya, udah baik banget. Udah dikasih pertanda TA-nya. Ke reject 4 kali di waktu, bukan di waktu, tapi di tempat yang bersamaan di sini di 47.000 lebih 28 USD. Jadi ya jujurnya gua pribadi sih nggak kaget tiba-tiba ngedam di sini 7%-an ya. Jadi ya seperti yang gue bilang ya, kita itu market itu adalah ekstrim gitu ya. Saat bullish banget, waktu bearish banget. Jarang di tengah-tengah gitu. Seringnya tuh antara takut banget atau greedy banget gitu ya. Nah, itu yang sering kali membuat kenapa market jadi volatile, apalagi di kripto gitu ya. Jadi ada benarnya terjadi FOMO ya, orang-orang ingin duluan beli BTC sebelum dia approve. Saat sudah di approve, mereka ekspektasinya wah BTC akan kepam ke 50.000. Banyak kan yang ekspektasi ke 50.000. Salah satunya adalah Max Kaiser. Wah dibilang BTC akan pump ke 50.000 dan terus momentumnya ke atas. Tetapi pada faktanya di sini sudah terjadi ini, orang-orang udah mencoba untuk mendahului market. Waktu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka takut. Ya, terbukti 4 kali ke reject, takut dan drop ke bawah. Jadi maka dari itu ya kita harus selalu siap dengan dua skenario gitu. Jangan sampai mau dibodohi oleh orang-orang yang bilang, "Nih, lihat, pasti akan terjadi seperti ini." Nope. Kalau udah kata-katanya pasti, tidak mungkin salah, nabi finansial dan seterusnya, ya jauhilah orang-orang atau channel-channel yang berkatanya seperti itu ya, karena kita bukan yang punya market gitu ya. Nah, jadi itu pertanyaan bagus. Yang kedua itu urusan apakah ya yang menjadi indikator satu altcoins itu bagus. Kalau gue pribadi gini, bagusnya apa? Bagus untuk jangka pendek sama bagus untuk jangka panjang itu tentunya akan beda indikasinya ya. Untuk jangka panjang ya, kalau jangka pendek ya otomatis ya paling gampang sih hype ya. Jangka pendek yang paling penting adalah hype. Sementara hype-nya besar walaupun itu sampah projectnya akan terbang gitu. Ya, jadi kalau untuk project jangka pendek yang paling penting adalah hype. Nah, tapi itu bukan investing menurut gua. Itu lebih ke ya cobalah kita sedikit gambling, jebret dapat ya profit berapa ratus persen gitu. Nah, kalau kita ngomong investing jangka panjang, yang paling penting adalah fundamental. Karena kalau fundamentalnya bagus ya dia bisa balik lagi gitu. Itu yang paling simpelnya deh ya. Apapun bisa ngepump di bull market. Tetapi pertanyaannya bisa bounce nggak? Bisa survive bear market nggak? Pada faktanya terlalu banyak altcoins yang mati di bear market dan tidak pernah kembali lagi. Boro-boro ke all time high ya, malah mendekati harga awal dia listing. Jadi ingat, untuk jangka panjang yang menjadi paling penting adalah fundamental. Itu ada gunanya nggak? Ya, apakah token itu, apakah koin itu ada gunanya? Kalau nggak ada gunanya, ya kemungkinan besar itu akan hilang begitu. Ya, jadi lagi-lagi time frame yang menjadi pertanyaan. Apakah lo berpikir jangka panjang atau jangka pendek? Kalau jangka panjang, lagi-lagi fundamental is the king ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas roster kita hari ini ya.
Cardano, SWI, PP, Ondo, Render, dan Sandbox. Nah, buat elu yang punya pertanyaan-pertanyaan ya, jangan pernah malu untuk bertanya. Tadi yang nanya pertanyaan bagus itu dibilang sorry kalau pertanyaannya bodoh. No, itu nggak bodoh. Menurut gue itu pertanyaan yang bagus banget. Nah, buat elu yang punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu lagi ya, boleh komen di bawah. Apabila menarik seperti yang kayak gue temukan tadi nih ya, kita akan bahas specifically di DCWT ya. Oke, untuk Cardano kita bisa lihat di sini ya. Bukan Cardano dulu. Sebelum kita masuk ke Cardano, kita lihat dulu indeks dolar. Bukan indeks. Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini MA20 kehajar ya. Wah, ini semakin deg-degan nih ya. Jadi MA20 kehajar dan sekarang bahkan daily open-nya itu tadi pagi di atas dari MA50. Wah, apakah Bitcoin akan kembali berkuasa? We'll see ya. Tetapi at least untuk sekarang ini masih possibility membuat suatu lower high. Karena kalau kita di sini secara struktur lower low, lower high, lower low, lower high ya. Selama dia masih belum bisa tembus struktur di 54,52% ya. Nah, itu masih cenderung bearish ya. Tapi kalau tiba-tiba kalau Bitcoin dominance bisa tembus di sini, daily close di atas dari struktur ini, kita kasih ini deh. Kita kasih satu ini garis biar gampang. Nah, kalau sampai dia bisa berhasil daily close di atas dari sini, ada kemungkinan Bitcoin bisa kembali berkuasa ya. Nah, tetapi walaupun di masa-masa seperti itu, altcoins pun lagi-lagi nggak berarti minus ya, karena pada faktanya kita bisa di sini Cardano profit, SWI profit, ya bukan profit lebih tepatnya meningkat, profit nggak profit tergantung lu akumulasi atau enggak ya. Nah, tetapi sekali lagi Bitcoin dominance itu bukan menunjukkan apakah dia akan perform bad atau bagus against dolar. Yang pasti dia akan performnya bagus atau jelek against BTC. Makanya namanya Bitcoin dominance, bukan USD dominance ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitTime. Dan BitTime sedang ada event Lucky Drop dan Trading Competition, di mana total hadiahnya bisa mencapai 22,5 juta rupiah. Bagaimana cara ikutannya langsung kita bahas saja. Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 31 Januari ya. Ini untuk semua pengguna ya, mau lama maupun baru. Yang penting KYC-nya sudah lulus dan juga harus mengikuti semua akun sosial media dari BitTime. Yang pertama ya, event pertama ini adalah Lucky Drop dan kita bisa mendapatkan Manta ya. Caranya seperti apa? Kalian bisa buka dulu halaman artikel Manta. Di situ akan ada pengantar project, kalian bisa pelajari sebentar ya. Setelah itu akan ada quiz. Nah, setelah quiz, apabila lu menjawabnya semua dengan benar ya, lu bisa mengikuti event Lucky Drop ini. Dimana ini berlaku apabila kita sudah melakukan transaksi lebih besar daripada 20 USDT selama event ini berlangsung ya. Setelah beres berlangsung si kampanyenya, akan ada airdrop dibagikan. Setiap orangnya maksimum itu bisa mendapatkan 20 USD dalam bentuk Manta. Total hadiah 500 ya. Promosi kedua ini adalah trading competition, di mana semakin besar volume kita, semakin besar juga hadiah yang kita akan dapatkan. Juara 1 akan mendapatkan 30% ya, alias mendapatkan 4,5 juta rupiah. Untuk juara 2 akan mendapatkan 2.250.000, juara 3 750 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang ingin melakukan akumulasi, cocok di sini. Siapa tahu memang secara trading volume besar, lumayan bisa dapat sampai 4,5 juta rupiah ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eventnya. Sekali lagi dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 31 Januari. Buat lo yang belum punya akun di BitTime, silahkan bisa klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Cardano. Untuk Cardano kemarin tuh dia masih ngedoji setelah dia berhasil rally dengan signifikan sebesar ya 4% kalau kita bulatkan dari 46 sen ya. Nah, hari ini sudah mulai terjadi retest pertama di 49 sen sebagai resisten. We'll see ya. Apakah dia bisa reclaim 49 sen sebagai support atau tidak ya. For now secara posisi spotnya tinggal tersisa satu saja posisi, yaitu di angka 46 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya hari ini terjadi retest pertama. Kita lihat besok.
Apabila besok pagi jam 7 daily close dari Cardano itu di bawah dari 49 sen, maka kita bisa limit posisi short di sini. Kalau terjadi retest kedua, otomatis kita kebuka posisi short dengan target TP kita di angka 46 sen. Ya, itu untuk posisi short di Cardano. Posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 46 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 49 sen. Ya. Next, kita geser ke SUI ya. Untuk SUI ini memang gile jujurnya ya. Ditinggal berapa hari tiba-tiba bahkan nggak mantul kayak MA20 nih. Langsung ngepam 23,78%. Pantesan banyak yang request ya karena ngepam. Nah, kalau kita bahas sih ya, kemarin kan di MA20 nih. Sebenarnya kalau lu udah akumulasi di sini ya udah profit gila sih sebenarnya ya dari pembahasan terakhir. Udah lama juga sih sebenarnya ya. Buat lu yang tetap pasang buy limit di sini, berarti ya dalam kondisi sekarang sudah profit 36%-an di buy limit pertama ya. Gila juga. Karena dia berhasil menembus sini ya, struktur resisten di 1,37, maka buy limit jadi geser. Buy limit pertama di 1,37, buy limit kedua di MA20, dan buy limit ketiga di MA50 ya. Tapi lagi-lagi untuk SUI ini gue bahas pure TA karena fundamentalnya gue belum pelajari ya. Buat lo yang tertarik dan kalau memang cukup banyak demandnya mungkin ya gue bisa bahas fundamentalnya. Tapi for now kita pure bahas TA aja ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures, kita bisa di sini dia gilanya kemarin sudah retest pertama di 1,37. Bisa sih, ada setup lah sebenarnya ya, walaupun sedikit rada konyol kelihatannya karena baru banget terbentuk. Jadi kalau kita di sini apabila terjadi retest kedua di 1,37, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 1,45. Untuk posisi shortnya kita tunggu dulu karena ini masih terlalu dekat juga lah ya. Jadi itu kurang lebih setup untuk posisi longnya. Dan kita akan geser ke PP. Nah, untuk PP, gue udah pernah bahas fundamentalnya. It's pure meme coin ya, belum nggak ada utility sama sekali. Jadi kalau gue pribadi ini masukinnya lebih ke ya apa ya mungkin ya, lebih ke spekulasi murni mungkin ya. Tapi tetap ada beberapa yang request ya. Kalau lu waktu itu ini di Binance ya, waktu di Binance aja dia dari dia listing di Binance turun terus ya. Jadi mungkin masih ada yang concern dengan dia udah beli waktu di awal-awal gitu ya. Kalau gua pribadi sih ngelihatnya ini masih bermasalah dengan MA200 ya. MA200 masih menjadi resisten. Ini udah hari ketiga dia ke reject di situ ya. Kalau gue pribadi untuk posisi spotnya otomatis gue cenderung skip dulu karena gue udah tahu nih fundamentalnya ya. Fundamentalnya menurut gue ini lebih ke ya lack in utility gitu, nggak ada utility yang gimana. Mungkin nggak bang ngepam, mungkin aja ya karena lagi-lagi kalau meme coins itu udah bukan lebih pakai logika, meme coins itu lebih seringnya pakai perasaan dan hype gitu biasanya ya. Jadi gue bukannya bilang ini nggak bisa ngepam ya, bisa aja. Tetapi possibility-nya untuk dia ngepam atau bertahan dari cycle ke cycle ya nggak terlalu besar gitu ya. Jadi gua akan bahas pure TA aja ya. Untuk posisi shortnya kita sudah dapat berarti ya karena sudah terjadi retest 1 retest 2 di sini. Nah, kalau lu sedang mencari-cari posisi futures ya ini mungkin salah satunya nih. Posisi short target TP di angka 0, ya lu baca sendiri deh, nolnya kepanjangan 103 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0, ya 0,0000103. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA200 ya. Itu untuk PP. Overall ya jelas lah ini masih lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi walaupun kemarin ada rally 4,something%, tapi ya secara overallnya dia cenderung masih membuat pola yang bearish. Selanjutnya Ondo ini juga baru listing ya, jadi otomatis secara TA nggak akan terlalu gimana ya. Tapi yang uniknya adalah dia berhasil bertahan. Jadi setelah dia listing di KuCoin di sini ya, dia pump berapa persen nih? Aduh, wow. Ya ini dia ya, bukti liquidity sudah mulai kembali ke market. Dia ngepam 639%. Jadi kangen masa 2022 ya. Ngepam 1000% tuh udah norma ya. Sekarang mulai menuju ke situ sepertinya ya. Kalau kita ambil struktur terbaru ya paling di sini ya. Struktur resisten paling baru ya di situ di 0,28142, literally sedang di retest sekarang ya. Jadi untuk dia sih bisa dibilang masih very simplistic.
Kalau support mungkin ya di sini suatu higher low ya, higher low yang terbentuk di tanggal kurang naik sedikit. Di tanggal 25 dan 26 kemarin ya. Jadi kalau menurut gua sekarang price range-nya adalah di antara 0,22 sama 0,28 ya. Nah, ini sudah terjadi retest pertama pada hari ini. Kita lihat besok pagi kalau sampai ternyata terjadi dia daily close-nya di bawah dari 0,28, maka kita bisa limit posisi short di sini. Nah, kita dapat posisi short, target TP-nya jadi di 0,22. Sementara posisi long-nya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,22, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,28 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ondo ya. Untuk posisi spotnya gue pribadi belum ada bayangan sih ya. Ya paling kalau lo mau buy limit pertama, kalau lo mau akumulasi gitu ya, secara TA-nya ya mungkin bisa pertimbangkan di 0,22. Arguably ini juga satu struktur ya. Boleh juga lah ini buy limit kedua di 0,20. Tapi lagi-lagi untuk Ondo gue masih belum sentuh sama sekali fundamentalnya. Jadi mungkin buat lo yang tertarik lagi-lagi boleh komen di bawah. Kalau cukup banyak demandnya, gue mungkin akan buat satu video khusus spesifik untuk mereview mengenai si Ondo secara fundamentalnya ya. Karena lagi-lagi kunci utama dari satu altcoins yang bisa bertahan atau enggak di cycle-cycle selanjutnya adalah fundamental ya. Next, render. Untuk render kemarin itu terjadi reclaim di atas dari MA20 ya. Berarti MA20 sekarang kembali menjadi buy limit kedua ya. Buy limit kedua di MA20, buy limit ketiga di 3,62. Itu untuk posisi spot di render ya. Untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di MA50. Kita lihat besok pagi jam 7. Apakah daily close dia masih di bawah dari MA50? Kalau ternyata masih di bawah dari MA50, kita bisa limit posisi short di MA50. Retest kedua, nah target TP-nya di MA20. Itu setup untuk posisi short di render ya. Untuk posisi longnya ya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Itu untuk render. Next kita geser ke sandbox. Untuk sandbox kita bisa di sini dia sudah terjadi retest pertama di angka 46 sen sebagai resisten ya. Untuk buy limit ya berarti tersisa tinggal dua aja. Yang pertama adalah di 43 sen dan yang ketiga ya atau buy limit ketiga itu di angka 40 sen. Itu untuk posisi spot di sandbox. Untuk posisi futuresnya ya sudah terjadi retest pertama di 47 lah ini kalau kita bulatkan ya 47 sen. Maka kalau besok daily close jam 7 pagi tetap masih di bawah dari 47 sen, kita bisa limit posisi short. Retest kedua di sini otomatis kebuka posisi shortnya. Target TP-nya adalah di angka 43 sen. Sementara posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 43 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 47 sen ya. Itu kurang lebih setup untuk di sandbox dan juga bisa dibilang ini dari ending juga dari DCWT kita pada hari ini. Overall, ini secara tren si Bitcoin dominance ini mulai naik lagi ke atas. Jadi kalau menurut gua kuncinya ya di situ. Kalau sampai dia masih ketahan atau dia berhasil lagi si MA50 jadi resisten ya, membuat lower low, ini akan membuat altcoin subur. Tapi kalau seandainya kan nembus lagi ke atas ini ya sudah berarti ya siap-siap Bitcoinnya akan cenderung outperform altcoins dalam at least ya we'll see apakah dia bisa sampai ke 54,5 nggak. Kalau sampai ke sini dan ke atas lagi ya sudah berarti BTC-nya masih belum mau menyerah begitu. Tapi lagi-lagi menurut gua masa-masa seperti ini nih ya. Masa-masa di mana dia mulai bingung nih mau naik atau mau turun. Mau naik atau mau turun adalah masa-masa yang cukup bagus untuk kita akumulasi alts karena itu bisa menjadi satu pertanda untuk seperti di sini nih. Di sini ya, di mana kita ya pas sudah turun kayak gini asik nih altcoins kita ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, buat lu yang punya pertanyaan-pertanyaan jangan berpikir aduh pertanyaan gue bodoh atau apa. Nggak ada pertanyaan bodoh. Yang bodoh itu udah nggak tahu nggak nanya. Nah itu bodoh menurut gue ya. Nah jadi lebih baik ditanya, sekali lagi tidak ada pertanyaan yang bodoh. Dan kalau memang pembahasan itu menarik, gue akan coba bahas juga di DCWT. Misalkan kalau nanya DCWT 1, gue akan coba bahas di DCWT kedua. Gitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.